Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 381. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika semua orang bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ariel menendang dengan keras dan berdiri di depannya. Pria besar asing, seperti selembar kertas, mundur beberapa langkah dan jatuh dengan keras. Banyak orang menghirup udara dingin, bereaksi terhadap serangan mendadak Ariel. Semua tercengang. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk memukul orang. Tidakkah dia melihat ada berapa banyak orang? Atau apakah dia mengandalkan orang lain di pesawat untuk membantu? Pramugari memandang Ariel dengan heran. Konfrontasi yang tiba-tiba membuatnya terpana. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak heran dia mengatakan dia tidak ingin masuk daftar hitam dan bertarung di pesawat, yang merupakan perilaku yang sangat berbahaya. Pramugari melirik Marshal berpakaian polos tanpa sadar, tetapi dia tidak bergerak. Sepertinya tidak ada niat untuk menghentikan ini. Setelah orang asing yang dipukul jatuh ke tanah, yang lain menjadi marah satu demi satu. Tetapi lorong sempit tidak memungkinkan mereka untuk menyerang pada saat yang sama. Ariel harus ditutup dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Mereka dipukuli, berteriak terus-menerus. Baru pada saat itulah para penumpang menyadari bahwa dia tidak berencana untuk meminta bantuan, dan bahwa dia sendiri yang dapat menangani para pembuat onar ini. Luar biasa, orang ini terlalu galak. Dia tidak akan menjadi profesional, kan? Orang asing ini dapat menendang pelat besi, hanya untuk memberi tahu mereka bahwa ini adalah Indonesia, dan mereka tidak bisa main-main. Di wilayah orang lain, beberapa penumpang mulai berteriak untuk membantu Ariel. Gadis kecil itu bersembunyi dengan tenang di pelukan ibunya, mengangkat kepalanya dengan naif dan berkata, "Bu, kakak sangat kuat. Begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya." Wanita itu juga tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Tidak peduli dalam hal jumlah atau ukuran, Ariel ditakdirkan untuk menderita. Tetapi dia mengejutkan semua orang dan berurusan dengan orang asing itu sendirian. "Ingatlah untuk mengucapkan terima kasih kepada saudaramu nanti," kata wanita itu kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengacungkan tinju dan berkata dengan wajah imut dan garang, "Ketika aku dewasa, aku harus sebaik kakakku." "Kamu, kau tahu karate?" Orang asing pertama yang dipukuli sangat ngeri melihat Ariel. Meskipun karate Indonesia dikenal luas, tapi dia tidak pernah benar-benar melihatnya. Sampai saat ini, dia menyadari bahwa dia mungkin telah bertemu dengan seorang master. Ariel berjalan ke arah pria itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu ingin meningkatkan? Atau apakah ingin mendarat secara vertikal?" Lempar mereka dari pesawat. Arogan, sombong. Sekarang hanya 4 kata ini yang bisa menggambarkan Ariel. Beberapa orang asing tidak menganggap Ariel sedang bercanda sama sekali. "Maaf, kami salah. Kami salah. Maafkan saya. Kami tidak akan melanjutkan. Dan kami tidak akan menganggapnya berisik." Beberapa orang meminta maaf. Adegan ini sangat menyenangkan lagi pula. Kesombongan mereka sebelumnya membuat semua orang sangat jijik. Dan sekarang, menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Bagaimana kontras ini bisa membuat orang tidak nyaman? "Kamu membantu ibu dan putra mereka mengatur orang ini," kata Ariel kepada pramugari. Pramugari tidak mematuhi Ariel. Tetapi pada saat ini, dia tidak berniat menolak apa yang dikatakan Ariel. "Ini Indonesia. Kita menyambut orang-orang dari seluruh dunia untuk datang dan bermain. Tetapi jika seseorang membuat masalah, sebagai orang Indonesia, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Hari ini, saya tidak peduli dengan Anda. Saya harap Anda dapat belajar untuk menjadi baik di masa depan. Jangan berpikir bahwa Indonesia hanya ada satu orang seperti saya. Saya hanya karakter yang sangat kecil. Ada yang lebih kuat dari saya. Saya berharap Anda beruntung. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dariku, kamu tidak akan seberuntung itu," kata Ariel. Pernyataan ini hampir membuat marah beberapa orang asing.
Dan ini hanya peran kecil, dan bahkan lebih kuat. Orang macam apa itu? Ya, kami tahu. Jangan khawatir. Kami pasti akan mengingat kata-katamu dan tidak pernah membuat masalah di Indonesia. Banyak orang diam-diam mengacungkan jempol pada Ariel. Tapi Ariel menutup matanya dan beristirahat setelah dia duduk kembali ke kursinya. Baginya, kejadian ini hanyalah sebuah episode kecil. Dia akan segera kembali ke Jakarta. Ini adalah hal penting yang harus dihadapi Ariel. Dari saat dia mandiri, Ariel tidak lagi menghabiskan Rp1 pun dari keluarga Wibowo. Tapi kali ini tidak bisa dihindari. Jangkau keluarga Wibowo untuk mendapatkan uang. Jika mengubahnya ke masa lalu, Ariel pasti akan menganggap ini sebagai lelucon. Tetapi pada saat ini, dia harus menghadapinya. Puan, silakan ikut dengan saya. Setelah beberapa saat, pramugari baru saja berjalan ke arah Ariel dan berkata dengan lembut. Ariel tidak bertanya mengapa, berdiri dan mengikutinya pergi. Ketika dia datang ke bengkel pramugari, petugas keamanan sudah menunggunya. Bertarung di pesawat. Tahukah kamu apa akibatnya jika terjadi keributan? Tanya satpam itu pada Ariel. Kamu telah menyaksikan semua ini, tetapi kamu tidak menghentikannya. Bahkan jika ada konsekuensinya, kita akan menanggung konsekuensinya bersama. Apa yang saya takutkan, kata Ariel sambil tersenyum. Dia sudah menemukan keberadaan petugas keamanan ini. Karena orang-orang ini sendiri adalah Ariel dapat melihat celah antara orang yang terlatih dan orang biasa secara sekilas. Kamu masih ingin menarikku ke dalam air? Penjaga keamanan memandang Ariel dengan dingin. Saya harap saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi juga meminta pertanggungjawaban saya. Ini gaya Anda dalam melakukan sesuatu. Ariel menatap langsung ke penjaga keamanan dan berkata, kesombongan orang asing tadi. Jika petugas keamanan bukan penghalang, dia juga ingin memberi pelajaran. Jadi setelah melihat pukulan Ariel, dia tidak menghentikannya. Dan sekarang Ariel dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari tugasnya, dia harus memperingatkan Ariel. Karena Ariel adalah orang yang berbahaya karena kemampuannya yang luar biasa. Tapi dia tidak pernah memikirkannya. Sikap Ariel akan sangat keras. Saya memenuhi syarat untuk menangkap Anda. Apakah kamu percaya? Petugas keamanan mengancam Ariel. Ketika pramugari mendengar ini, dia merasa kasihan pada Ariel. Dia memecahkan masalah besar. Terlalu tidak masuk akal untuk bahkan menangkapnya. Dia juga di sini untuk membantu. Jadi dia hanya akan mengambil tindakan ketika dia sedang terburu-buru. Tidak perlu benar-benar menangkapnya, kan? Kata pramugari itu. Petugas keamanan memelototi pramugari. Dia berkata, bukan urusanmu di sini. Kamu pergi dulu. Pramugari itu ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ariel menatapnya dan dia harus pergi. Apa yang kamu lakukan? Satpam itu bertanya pada Ariel. Pulanglah dan kunjungi kerabatmu, kata Ariel. Kamu tidak terlihat seperti seseorang dari Jakarta, kata penjaga keamanan. Oh, Ariel bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak terlihat seperti orang Jakarta. Apakah karena matamu yang berapi-api atau kata-kata di dahiku? Jangan main-main denganku. Sekarang aku menanyaimu dengan sangat serius. Penjaga keamanan itu menggertakkan giginya karena tidak puas. Maaf, aku tidak punya waktu untukmu. Setelah berbicara, Ariel berbalik dan meninggalkan penjaga keamanan itu. Penjaga keamanan mengepalkan tinjunya sejenak, tetapi dengan cepat melepaskannya lagi. Keterampilannya mungkin sangat kuat untuk orang biasa. Tetapi dia sangat jelas bahwa pemuda di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan. Orang asing itu tidak tampak begitu lemah, hanya karena pemuda itu terlalu kuat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung. Ketika dia kembali ke posisinya, pramugari datang ke Ariel dengan membawa air, membungkuk, dan bertanya dengan lembut, dia tidak mempermalukanmu, kan? Untuk Ariel, situasinya tidak terbatas. Tetapi dia hanya memiliki kauri di dalam hatinya. Jadi tidak peduli betapa indahnya pemandangan itu, dia tidak akan melihat lagi. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu, kata Ariel. Pramugari dengan sengaja mendekati Ariel lagi, membagikan kartu nama, dan berkata, ini adalah informasi kontak saya. Jika Anda bosan, Anda dapat mencari saya.
Oke, Ariel mengambil kartu nama dan melanjutkan. Tidak ada gerakan untuk meliriknya. Dan dia dengan sopan menyimpannya. Tetapi setelah turun dari pesawat, kartu nama ini ditakdirkan untuk dibuang ke tempat sampah. Pesawat mendarat di Bandara Jakarta. Setelah Ariel keluar dari terminal, sebuah Bentley sudah lama menunggu. Setelah menurunkan jendela mobil, Rosa berkata, "Apakah kamu keberatan jika saya datang menjemputmu?" Bersambung.